Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel A Irfan Bahri ya teman-teman. Kali ini saya akan membagikan cara memasukkan busi Haiger ke lubang tempat BAB anaknya yang pembikinan pantat ke bawah ya teman-teman. Video yang kemarin sudah saya kasih tahu cara memasangkan seperti ini ya. Video seperti cara merawat yang di sini. Jadi teman-teman mungkin memahami kalau secara nontonnya itu tidak berlenjat-lenjat. Jadi pasti paham. Kali ini saya akan membagikan tip merawat lubang yang di bawah, merawat pembikinan ya yang di bawah ya. Oke, sebelumnya teman-teman jangan lupa beli anaknya sebelum dilubangi ke bawah. Jadi teman-teman harus punya dulu ini namanya busi nasi Haiger ya, busi Haiger bisa juga ini bisa pesannya online, bisa di Shopee, di Lazada ada, atau langsung juga di YouTube ada juga yang menjual ini. Jadi teman-teman jangan salah pilih tapi ya. Ini kalau saya sendiri teman-teman ambil yang isi 8 set 8 ya. Ini set 8. Ini dengan merek Marwah. Kenapa saya pakai merek Marwah? Karena ini lebih bagus. Saya sendiri tidak mudah karatan dan bagus. Dan ini ambil yang isi set 8, isi 8 ya. Dari pertama ini nomornya 34 teman-teman, 34. Tapi ini nggak dipakai sama saya kemarin teman-teman. Jadi untuk teman-teman jangan beli yang isi 6 ya teman-teman, karena nantinya anaknya itu takutnya sampai berumur 6 sampai 9 bulan ya. Kalau anak sendiri saya udah 8 bulan, ini udah nomor yang 16 teman-teman. Tapi alhamdulillah kata dokter Arif yang di Bangkalan sudah bagus banget kata dokter Arif. Bahkan itu kalau anak saya gizinya lebih atau berat badannya lebih berat, itu udah bisa dioperasi, operasi yang terakhir penutupan kata Pak Dokter Arif. Oke, ini dari nomor 1 ya, ini dari Haiger yang paling kecil, ukurannya nomor 3 sampai nomor 4. Terus kalau yang nomor 2, nomor 5 sampai nomor 6. Ini besi yang ketiga, nomor 7 sampai nomor 8 teman-teman. Besi yang keempat ini nomor 6 sampai nomor 9 sampai nomor 10. Biasanya itu yang dipakai itu ya paling tidak itu dari 10 atau 9 awal. Ya tergantung bayinya. Kalau anak saya sendiri kemarin langsung dipakai yang 12. Ini yang 12. Ini kan set 11 12. Pakai 12. Habis itu langsung pindah ke yang 13-14 setelah setelah sebulan kontrol. Di awal mula memasukkan memang dari yang kecil ya. Jadi sekarang itu anak saya tadinya udah 15, sekarang udah 16 teman-teman. Ini ukurannya sampai sini ya, 16. Ini ada juga yang besi yang ke 8 ini ukurannya gede, 17 18 ini gede. Jadi ini mungkin nantinya nggak dipakai untuk anak saya karena kata Pak Dokter Arif hanya cukup di 16 aja dilanjutkan, bahkan itu udah bisa dioperasi penutupan katanya. Ya saya sangat berterima kasih banyak dengan kebijakannya rumah sakit yang baik sekali, semua perawatnya yang bagus-bagus dan semua dokternya yang ramah-ramah. Dan terutama saya banyak-banyak terima kasih kepada Pak Dokter Arif telah merawat anak saya dengan baik, dan alhamdulillah sampai akhir ini anak saya sudah hampir operasi yang terakhir. Jadi terima kasih dengan Pak Dokter Arif yang ada di ruang bedah anak di RS Bangkalan di lantai 3 dan Bu Ari juga. Oke teman-teman, busi Haigernya teman-teman kalau mau pesan yang merek Marwah aja ya, merek Marwah aja seperti ini. Tapi kalau pesen yang isi 8 ya teman-teman, set 8. Nanti akan saya kasih
Itu saya lihat yang di Surabaya ada yang jual juga ya. Nanti saya di channel ini, di YouTube ini, nanti saya isi ya teman-teman nomornya. Teman-teman pesan sendiri bisa. Dan kalau saya sendiri kemarin pesannya ini langsung di Shopee teman-teman. Ini harganya sama ongkir itu nggak sampai 400 teman-teman. Kalau yang isi 8 yang merek Marwah itu, kalau yang di Shopee itu cuma 380 sama ongkir teman-teman. Tapi tapi sebelum BBM naik ya, saya pesan itu. Nggak tahu sekarang naik apa tidak. Jadi teman-teman bisa cek sendiri ya di aplikasi Shopee-nya, bisa cek sendiri atau di aplikasi Lazada-nya. Ini cara ngeceknya, cek busi nasi Haiger ya atau Haiger. Itu nanti di sana tampil, di YouTube pun ada. Nanti saya kasih yang ini di punya orang Surabaya. Orang Surabaya itu tadi saya lihat channel YouTube-nya apa ya, pokoknya nanti saya isi ya di situ nomornya ya, supaya Anda lebih paham. Nanti tanya sendiri, karena Madura dan Surabaya lebih dekat, siapa tahu lebih cepat pengirimannya. Cuma teman-teman saya ingatkan, kalau memang anaknya belum dioperasi yang kedua, teman-teman harus sebelumnya menyiapkan busi Haigernya ini, karena yang jelas pasti di busi Haiger juga. Oke teman-teman, cara memasukkan busi Haiger ke anaknya ya, ini teman-teman ya caranya. Ini kan anak saya memang udah yang 16 ya, ini berhubung boneka. Ini saya pakai yang kecil aja ya teman-teman ya, yang ukuran 11. Ini kan boneka, jadi aslinya tergantung nantinya. Caranya teman-teman jangan lupa pakai sarung tangannya teman-teman ya, sarung tangannya supaya terjaga kebersihannya. Oke teman-teman, kalau sudah dipakai sarung tangan begini, oke, ini cara memasangnya. Kita harus beli pelicin juga teman-teman. Seperti pelicinnya itu belinya di ini adanya kalau di Madura, kalau yang di bagian Bangkalan ke timur, kalau nggak ada di Kimia Farma, adanya itu di apotek Tanah Merah, di timurnya pasar, yang utara jalan yang apotek 24 ya. Ini namanya MY, ini ya jelly ya, terserah enggak merek ini juga bisa teman-teman. Yang penting ini jelly yang setara ini, supaya ininya licin nantinya. Ini sebelum kita masukkan ke pantat bayi kita yang sudah dibikin dari bawah, caranya ininya disemprot dulu, baru supaya bersih teman, supaya enggak ada kotoran ini, supaya bersih. Kalau sudah bersih banget, baru ini dikasih jelinya, supaya banyak ya, supaya pantat dedeknya enggak enggak sakit, lebih cepat masuknya juga di awal pertama. Karena di bagian bawah itu kan dioperasi ya, dijahit itu ada jahitannya, kadang sampai 7 atau 5 ya jahitan itu, benang jahitan itu. Kita agak kesulitan teman-teman, kadang kita itu nggak tega. Tapi kalau kita nggak tega, nggak memasukkan ini ya, anak kita nggak cepat sembuh nantinya teman-teman. Jadi kita tuh harus bisa ditega-tegain gitulah, supaya cepat anak kita itu cepat sembuh. Pengalaman saya sendiri di waktu di Bangkalan ya, saya memang sempat meneteskan air mata teman-teman, cara memasukkan busi Haiger ini. Karena pas pertama dicoba sama dokter Arif di Bangkalan itu kan ya maklum lah, orang namanya saya nggak pernah ya teman-teman. Itu kan jahitan, baru dioperasi, itu anak saya tuh keluar darah dari pantat, tuh keluar darah teman-teman. Jadi di sini banyak darahnya. Jadi ya sebetulnya nggak apa-apa, kata Pak Dokter Adli, biasa sudah
terbiasa. Memang di awal pasti begitu Pak, kata Pak Dokter Arif begitu. Jadi Pak Dokter Arif menyarankan yang sabar katanya, yang memang begitu Pak, harus rutin kata Pak Dokter Arif. Jadi saya sarannya Pak Dokter Arif itu saya ikuti semua. Ininya juga saya kasih yang banyak, terus saya coba setelah di rumah, karena di busi nasi ini anak itu harus yang rutin itu supaya anaknya bagus ya. Ya maklum ya, ini kalau pribadi saya sendiri ya, anak saya itu alhamdulillah bagus sih kata Pak Dokter itu. Jadi anak saya itu memang disarankan sama Pak Dokter Arif itu membusi anak Irfan Bahri itu harus tidak boleh kurang atau lebih dari 15 menit. Jadi setelah ini dimasukkan, nggak usah dikorek-korek ke sana kemari. Ini jangan salah teman-teman, ini lengkungnya ke bawah, yang sini ke atas ya. Nanti yang bagian masuk itu lengkungnya ke atas. Jadi kita setelah kasih ini dimasukkan. Di awal pertama masukkan itu saya memang sampai netes air mata. Karena kenapa? Nggak masuk-masuk teman-teman, karena kecil. Jadi keluar darah. Saya sempat berpikir, ya Allah, hujan ini sangat berat. Saya sempat sampai berkata begitu. Tapi saya yakin saya bisa. Karena kalau saya nggak bisa, nggak mungkin saya dikasih anak seperti ini sama Allah. Karena begitu saya yakin, jadi saya paksakan, walaupun anak saya berjerit-jerit nangis keluar darah, saya paksakan masuk busi Heger ini ke dalam si bayi anak saya. Jadi setelah masuk itu ya teman-teman, setelah masuk itu ya itu ada ukurannya biasanya, itu sampai nomornya itu ya. Jadi itu dipegang, kaki dipegang, ini pegang. Jadi kita harus kerjasama sebagai suami istri yang setia ya, suami istri yang suka rela, ibaratnya ikhlas merawat anaknya. Jadi kalau suaminya lagi keluar ya dibantu adiknya, saudaranya atau siapanya. Itu harus ada yang megang tangannya, harus yang megang kakinya. Jadi kalau saya berdua sama istri teman-teman. Jadi kalau kurang kerjasama dengan suami istri, insya Allah untuk kesembuhan anaknya juga kurang, agak lambat, karena memang butuh proses kerjasama. Karena kalau tetangga nggak mungkin teman-teman megangin, paling bisanya hanya nakut-nakutin. Aduh anak saya gitu itu mati ya. Ada gitu teman-teman. Anak saya aja baru pulang dari rumah sakit, ditanyanya bukan gimana sembuh, bukannya gitu teman-teman sama orang-orang. Bahkan ada yang nanya, udah mati ya gitu. Ya Allah kata saya itu. Anak saya ini ya namanya sudah nasib teman-teman, gimana lagi. Seharusnya jangan nanya udah mati, gimana lancar ya operasinya, nah gitu kan bagus. Itu terus di busi Heger ini ya teman-teman ya, ini ditahan 15 menit itu, persiapkan HP atau jam ya. Jadi kita tuh dari menit ke berapa sampai 15 menit baru ditahan, nggak boleh di keluar masuk ini, nggak boleh teman-teman. Jadi nanti ini dimasukkan saja, udah diam aja, pegang anaknya, berontak pegang aja, diam aja, biar nangis biar aja. Kalau kita asal anaknya nangis jerit-jerit, ya udah mak dicabut, misalnya suruh cabut ke istrinya atau suaminya, ya kapan sembuhnya anaknya, nggak bisa. Walaupun anaknya nangis teman-teman, itu biar aja, tahan aja. Ya dilihat kondisi anaknya, nangisnya sampai gimana. Kalau nangisnya sampai melerek matanya sampai ya takut mati teman-teman, cabut dulu nggak apa-apa. Tapi kalau nangis cuma kayak orang kesakitan, biar aja, ditahan sampai 15 menit. Itu rutin setelah mandi pagi dan sore ya, dibersihkan kayak tadi, dimasukkan. Untuk yang tidak paham, untuk yang belum pernah mengalami, supaya tahu, tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Kalau teman-teman semuanya pengen lihat video dari awal, dibuka aja di channel YouTube Irfan Bahri, di channel saya ini. Dari awal itu, awal pertama dari anak saya baru lahir sampai dibawa ke Bangkalan, sampai operasi. Bahkan di situ pernah kritis juga anak saya. Di situ di YouTube saya itu ada semua teman-teman. Cara memandikan, cara memasang, segalanya itu di situ ada. Ya, tapi di bawah ya. Cuma di channel YouTube saya itu memang sengaja saya campur-campur karena
Saya nggak sempat bikin video yang langsung ke anak saya itu karena kadang kena pedoman komunitas teman-teman. Ya, untuk saya memasukkan YouTube itu tujuannya bukan saya mau cari cuan atau gimana teman-teman. Tujuan saya itu ingin membagi ilmu di YouTube itu. Karena kalau saya dibagikan melalui HP di internet di YouTube itu, mungkin orang yang nggak mau lihat bisa lihat juga di situ. Jadi pengalaman gitu loh. Jadi bisa buat orang lain memahami gitu loh teman-teman. Ya, saling berbagi gitu. Kalau misalnya nggak saya masukkan YouTube, mungkin teman-teman nggak tahu caranya, pasti bingung kan. Oh, keluar darah langsung nggak dicabut aja, nggak gitu kan. Mungkin kalau buat saya sendiri sih ada gunanya sih. Ya, semoga aja video ini berguna untuk teman-teman sekalian ya. Ini ya teman-teman ya, anaknya katanya kan udah ditusuk gini, baru dicabut udah 15 menit ya. Ini disabun bersih, disemprot, lalu dianu lagi, umpama ya, dimasukkan lagi supaya tidak mudah kotor. Dimasukkan lagi teman-teman. Oh ya, tadi lupa teman-teman, sebetulnya di bawahnya sini dikasih perlak tadi supaya nggak basah, sorry lupa. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Setelah itu nanti habis itu dibersihkan lagi anaknya tuh ya, bersihkan, disemprot atau dan baru dikasih salep gentamicin pas di lubang tadi yang ditusuk itu, dikasih salep karena ini nggak langsung ditusuk teman-teman. Setelah dibikin ke bawah ini masih perawatan itu mungkin sekitar antara sebulan atau lebih, itu baru ditusuk ya. Atau mungkin ya tergantung dokter nanti, kalau jahitannya bagus atau nanti langsung ya tergantung Pak Dokter, Pak Arif nantinya gitu teman-teman. Jadi yang penting kita ngerawatnya itu bagus, bersih. Anak kita tuh nanti kotoran dalam itu harus kita siapkan kasa dan jepitan itu. Kalau saya pakai jepitan ini teman-teman, jepitan jenggot ya. Jadi sana itu siapkan kasa, nanti yang kotoran di sini itu harus kita semprot atau pakai suntikan, itu bisa disemprot pakai air infus 09 kalau ada. Jadi dipakai kasa teman, gitu dianu supaya bersih. Bersih dipakai ini. Pakai ini baru kita ambil lagi kasa yang gudung gini, nggak apa-apa teman-teman, biar lebih awet, biar lebih murah. Ini dilipat begini teman-teman ya. Kenapa saya pakai kasa ini? Pasti teman-teman heran kan teman-teman. Pakai kasa baru digunting, dikasih itu ya, dikasih double tip begini yang udah digunting ya. Teman-teman, jadi pantat si dede itu ditutup teman-teman, di sini pakai kasa itu ditutup. Pasti teman-teman heran, loh kok ditutup, ntar ini gimana? Yang nggak bakal ini ke bawah teman-teman, walaupun udah dibikin ini nggak bakal ini ke bawah karena sudah belum disambung, ibarat di sini belum tutup. Jadi nah udah ditutup begini teman-teman, di pantat dede udah ditutup begini. Kenapa ya? Kalau misalnya cewek atau cowok kan nanti ngencing dia, supaya tidak mudah basah dan tidak mudah takut gigit semut apa kan, karena udah tertutup, sudah ada salepnya di dalam teman-teman. Jadi setelah ini baru dikasih pempas, dikatoi, dan sudah selesai itu jadinya teman-teman, selesai. Dan untuk perawatan selanjutnya itu, kalau misalnya ini sudah kering, sudah bagus ya teman-teman, jahitannya udah putus semua, udah habis misalnya, ini tidak dikasih kasa begini nggak apa-apa, dibiarin saja nggak apa-apa, nggak usah ditutup nggak apa-apa, kata Pak Dokternya nggak apa-apa. Ya buktinya anak saya sendiri juga itu udah nggak ditutup, jadi nggak apa-apa. Lebih iri tidak ditutup itu lebih iri lagi teman-teman. Jadi nggak usah beli ini lagi, mengurangi ini juga teman-teman. Ya oke, ini cuma segini aja videonya teman-teman.
Saya tidak lupa pula ya berterima kasih banyak untuk Pak Dr. Arif yang telah merawat anak saya Irfan Bahri dari awal operasi sampai yang sekarang ini sudah menuju operasi penutupan yang ketiga. Terima kasih untuk Pak Arif, semoga Pak Arif panjang umur, sehat selalu, murah rezekinya, dan selalu tabah dan selalu sabar, dan selalu bisa sukses terus dalam menangani operasi dan merawat anak-anak yang mempunyai penderita Atrisanis seperti Ananda Irfan. Terima kasih juga untuk Bu Ari yang ada di ruang bedah anak di lantai 3 yang bersama Pak Arif. Dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman sekalian telah menonton video saya ini dari awal hingga akhir. Ya, kalau bisa teman-teman memang nonton video itu jangan separuh-separuh ya, supaya tidak salah paham dan supaya lebih memahami tata cara memasang dan merawat anak yang menderita Atrisiani seperti anak saya Irfan ini. Oke, semoga bermanfaat video ini untuk teman-teman sekalian, dan jangan lupa ditonton videonya dari awal hingga akhir, dibantu share, like, komen, dan di subscribe agar channel YouTube saya lebih semangat untuk membuat konten sebelumnya. Untuk teman-teman sekalian yang pengen tahu dari awal pemasangan dan pemandian untuk anak yang punya ini Atrisiani ini, tonton videonya dari bagian awal pertama YouTube saya ya, ada di situ juga. Pokoknya kalau yang nonton pasti tahu lah di situ. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe teman-teman. Wassalam. Guys, jangan lupa ya subscribe channel YouTube Irfan Bahri. Jangan lupa juga di like, comment, and share-nya. Terima kasih.